punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Esa itu artinya tauhid, itu artinya apa, Pak? Tauhid itu artinya unification atau kesatuan. Coba Bapak ketik sekarang di Google. Apakah tauhid itu artinya satu apa kesatuan? Dalam konteks apa dulu? Oh, bukan dalam konteks apa, itu bahasa simpel sederhana. Oh, Ya, sebentar. tauhid yang artinya satu secara numerik itu namanya wahid. Bahasa Ibrani namanya yahid. Ya, makanya ketika di dalam Kejadian 22, ya Tuhan berkata, Abraham, ambillah anakmu Yahid yang tunggal, yang satu-satunya intil-intil. Itu enggak pakai kata esa, enggak pakai kata echad, Pak. Pakainya kata Yahid. Ngerti? Artinya sama dengan wahid. Iya, wahid itu. Nah, wahid itu artinya satu secara numerik. Kalau tauhid itu artinya kumpulan diket jadi satu. Ya, maka di dalam Quran orang kafir berkata, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan itu menjadi satu? Itulah saja. Tauhid diket jadi satu. Ya, kata esa di dalam Alkitab. Jadi bab Allah Bapa itu tidak satu, Pak. Allah Bapa itu tauhid. Dan berapa banyaknya tauhid yang dijadikan satu? Kita nggak ngerti. Kalau orang Yahudi, Bapak tanya ke Yahudi, Allahnya itu satu. Satu yang tidak terhitung. Di dalam satu Allah yang Esa ini, yang satu ini ada 10 sefirot namanya. Dan masing-masing sefirot itu ada 10 perwujudan Allah. Total 100. Parah kan? Kalau orang Kristen menyatakan, ini saya ngomong sama Bapak ya. Ya. Doktrin Trinitas, Pak Ali, itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Ini berkali-kali kita harus sadar, memang harus ngomong terus. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen orang ngitung jumlah Allah. Kalau orang Kristen ngitung jumlah Allah, rohnya saja ada 7. Ya, Bapak buka di Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 4 ayat 5. Roh Allah aja 7, Pak. Nah, orang bisa menghitung jumlahnya Allah. Roh 7 tambah Bapa, tambah Anak Yesus, tambah Roh Kudus. Dan yang ke 10 apa ke 11-an apa? Tidak boleh. Yang positif atau ini. Doktrin Trinitas. Ya enggak, maksudnya gini, tak jelas ke. Doktrin Trinitas itu ada doktrin kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Itu dijelaskan, dijabarkan di dalam Trinitas. Allah yang Esa itu, Pak, di dalam dirinya itu terdapat logos atau firman yang kekal yang bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu ya Allah sendiri, sama dengan firman saya. Ya, firman saya, logos saya, kepintaran saya, ya itu pribadi saya, pribadinya Sofiatul. Masa pribadinya Pak Ali? Ya tidak mungkin. Pak Ali punya logos sendiri, saya punya logos sendiri. Dan di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat roh Allah yang kita sebut dengan hayat ilahi, sumber hidup ilahi. Makanya Allah di dalam kitab Yesaya dikatakan Bapa segala roh, artinya sumber segala makhluk yang hidup, sumber segala roh. Semua makhluk itu mendapatkan roh dari Dia. Iya. Jadi disebut Bapa segala roh. Nah, Allah itu apa? Orang duwe roh. Padahal orang nek nggak punya roh itu loh, kayak benda mati loh Pak, ini loh boneka ini, budini sama ini, tak gua blok menang wae Pak, soalnya nggak punya roh, nggak hidup. Yang membedakan iya, karena nggak ada rohnya. Allah Bapak nggak ada rohnya, makanya Bapak nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, kita ini makhluk rohani di dalam bejana tanah liat. Kenapa Tuhan menghembuskan nafas? Malaikat. Bukan Pak, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu kita. Makanya di dalam hadis Bapak dikatakan Adam itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Dan di dalam hadis Bapak Muhammad mengatakan kalau kamu berantem dengan saudaramu jangan pukul wajahnya, karena Adam diciptakan menurut gambar Allah. Jadi sama seperti kita Pak, kita punya roh dan punya logos. Kita ini
replikanya walaupun tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Kita tuh bayangannya Allah. Dikatakan kita itu Salem dan Demut, gambar dan rupa Allah. Artinya kita tuh bayangan Allah. Bayangannya sama, bayangan Sofiatul sama saya. Itu kan ya bayangan saya. Ya saya sendiri. Ya mirip saya, tapi beda. Kan gitu. Bayangan saya itu bukan Sofiatul yang asli. Hanya bayangan. Nah, makanya kalau Bapak mengatakan Allah itu Esa, itu sudah kuno kini, Pak. Karena di dalam Alkitab kita sudah dikatakan Allah itu Esa. Saya ngomong Allah itu 1 juta ya cinten. Ya enggak ada lah. Jadi kalau kita bicara ketika di dalam Alkitab mengatakan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Itu Musa membandingkan dengan Allah bangsa-bangsa lain. Jadi perang teologis Musa pada waktu Musa menulis kitab Taurat itu adalah dengan bangsa-bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu percaya Allahnya itu punya teritorial, Pak. Kita sebutnya kosmik geografi. Jadi mereka percaya misalnya Sungai Nil itu ada dewanya sendiri. Gunung itu ada dewanya sendiri. Mereka menamai itu dewa-dewanya itu beda-beda. Bumi, misalnya kayak di Indonesia ada apa Dewi Sri misalnya, itu hanya penguasa padi misalnya. Nanti penguasa petir beda lagi. Itu namanya kosmik geografi, Allah teritorial. Nah, Musa mengatakan tidaklah demikian. Allah itu Esa, cuma satu. Allah yang di gunung dan Allah yang di lembah, kata Musa. Dia Allah yang di surga juga Allah yang di bumi. Cuma satu. Yang dia Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Kalau bangsa lain percaya, Pak, ada Allah yang memberi kehidupan, tapi ada dewa lain juga memberikan kematian. Beda dewa. Namanya dewa maut atau dewa kematian. Maut. Dewa maut atau dewa maut, bangsa Kanaan mengenalnya. Musa mengatakan tidak demikian. Hanya ada satu Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang membangun dan menghancurkan, yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib wujud dan nasib malang. Hanya satu sumbernya. Kalau bangsa lain tidak, Pak. Mereka percaya, oh dewa tertentu ini memberikan, oh nek misalnya panenku gagal, oh ini Dewi Sri, ini ngamuk, ini Dewi ini kudu persembahan kepada Dewi Sri. Karena Dewi Sri yang menguasai panen pagi. Panen cabai beda lagi, nggak tahu aku dewa cabai siapa. Tapi tidak demikian dengan Musa, Pak. Ketika Musa berkata Allah kita Esa, artinya dia itu satu-satunya penguasa tunggal mutlak yang menghidupkan dan mematikan, yang meremukkan, menghancurkan, tetapi dia juga yang membangun. Dia yang menciptakan gelap dan menciptakan terang. Kalau bangsa lain percaya ada dewanya, ada dewa matahari, beda dengan dewa malam, dewa bulan beda. Musa ngomong, enggak begitu, salah teologimu. Yang menciptakan matahari, bulan, dan bilang, ya cuma siji. Cuma satu Allah kita. Nah itu maksudnya. Tetapi kalau Anda bicara mengenai kebagaimanaan Allah, Bapak harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bahwa Allah itu mempunyai roh. Ya dikatakan di Kejadian 1 ayat 3, roh Allah. Beruah Elohim merakefet al-penik hamayim. Artinya roh Allah itu mengerami atau melayang-layang di atas permukaan air ketika dia menciptakan alam semesta ini. Boleh saya itu roh Allah, Pak. Ya, silakan. Apakah Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Solomon, King David, secara konsep ketuhanannya juga mengusung konsep Trinitas? Ya. Bapak mau bukti? Kenapa Yahudi tidak? Loh, Yahudi konsep ketuhanannya 100 loh, tadi saya bilang. Sebentar. Sebentar, Pak. Pak Batu Gantung ini device not connected ya, Pak Batu Gantung. Coba lagi, Pak. Nggak bisa dinaikin, Pak. Ya, lanjut. Ya. Jadi gini, Pak. Di dalam perjanjian lama itu bayang-bayang. Contoh, Putih mungkin buka paling pas Kejadian 19 ayat 24. Nanti kita buka Daniel 7 ayat 14. Kejadian 19 ayat 24. Ya, Kejadian 19 ayat 24. Di dalam teologi Yahudi itu mengenal namanya the two powers in heaven. Dua kuasa yang di dalam surga. Jadi rabi-rabi Yahudi itu mengenal namanya Yahweh yang kelihatan dan Yahweh yang tidak kelihatan. Yahweh yang kelihatan ini, Yahweh yang tidak kelihatan yang di surga mereka menyebutnya Bapa.
Yahweh yang kelihatan yang di bumi, mereka menyebutnya Mimra Yahweh atau Sang Firman. Jadi nggak seperti Allah Bapa, tiap sepertiga malam naik turun antara langit ketujuh, langit pertama naik turun mengumpulkan doa. Kita mengatakan Allah itu kagak neng dindi, tetap neng surga. Allah yang di surga namanya Bapa, disebut sumber. Bapa itu artinya bukan laki-laki ya. Aba atau ab, itu artinya sumber. Dikatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Sumbernya deknen satu, namanya Bapa. Orang Yahudi menyebutnya Bapa. Jadi tadi sekalian menjawab lam yalid walam yulad. Ketika orang Yahudi menyatakan Bapa, itu bukan terus Allah kawin mbek mae kita terus melahirkan Musa apa ora. Musa berkata nih ya Pak di dalam Taurat, Allah adalah Bapa kita. Terus orang Yahudi gak mikir, Allah Bapa kita, istrinya Allah sopo, orang mikir ngono. Karena mereka tahu ketika Musa mengatakan Allah adalah Bapa kita, mereka tahu artinya dia sumber segala kehidupan. Itu bicara mengenai hubungan dan bicara mengenai kedekatan. Ketika Allah berkata kepada Musa, Israel adalah anakku yang sulung. Kamu katakan kepada Firaun, kalau kamu tidak melepaskan Israel, yaitu anakku yang sulung, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Orang Yahudi orang mikir, lah aku anaknya yang sulung, lah terus ibuku sapa? Orang mikir gitu. Beda dengan Quran Anda, Al-An'am ayat 101. Bagaimana dia mempunyai anak sedangkan dia tidak punya sahibah atau istri. Karena konsep lam yalid walam yulad di dalam Quran Bapak, itu artinya Allah harus punya yuris, Pak, punya istri, baru bisa punya anak. Itu bukan konsep Judeo-Kristianity. Di dalam pandangan Judeo-Kristianity, ketika di dalam seluruh dari kita perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus mengatakan, Bapakku yang di surga. Orang ya tidak tanya, nenek bapakku di surga, ibuku neng di. Gak tanya begitu, karena orang Yahudi orang primitif. Tapi anehnya Pak, di dalam Al-An'am 101, Allah Bapak bisa ngomong gini loh. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak, sedangkan dia nggak punya istri. Nggak perlu ditanyain. Kenapa? Ibunya kan Maria, udah nggak perlu ditanyain lah. Loh, ngawur. Orang Yahudi kok ibunya Maria? Orang Yahudi itu kalau manggil Allah namanya Bapak. Bapak tahu enggak toh? Oh, enggak tahu. Aduh. Makanya aku sudah ngomong, Anda harus punya kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Injil. Kalau tidak, on permanen. Iya. Jadi di dalam Taurat, Musa itu berkata Allah adalah Bapa kita. Terus itu Pak, itu konsisten. Ya, di dalam Maleakhi dikatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Kita diciptakan dari Bapa yang satu. Bukankah satu Bapa kita? Iya. Orang Yahudi orang mikir, ya istrinya neng di. Nek bapaknya kita di surga, istrinya neng di. Orang mikir ngono. Karena itu pertanyaan offlock. Itu pertanyaan orang offlock. Iya, itu pertanyaan Tuhan loh, bukan pertanyaan orang. Pertanyaan Tuhan itu. Tuhan bilang begitu. Bagaimana yang saya heran, makanya kan saya ngomong Pak. Kalau saya ngomong sama Pak Ali Dosti, Anda itu harus kenali dulu bagaimana Allah itu berbicara. Tadi loh Pak, kayak orang yang bunuh pacarnya ini loh. Ya, Anda harus kenal dulu. Ketika Anda kenal pribadi Allah ini, bagaimana dia bicara caranya Tuhan bekerja. Anda begitu baca yang palsu, Anda langsung ngerti. Orang mungkin Allah ngomong ini. Iya. Kenapa? Karena kamu kenal aslinya. Iya, tetapi kan saya tadi Bu Sofi, mereka kalau udah ketemu udah tahu aslinya, tetapi mereka nggak terima yang asli. Mereka malah mengatakan yang aslinya sudah dipalsukan. Karena apa ya? Karena unsur fanatisme itu. Mereka kan jadi gitu, yang asli. Jadi Allah di dalam Alkitab itu secara konsisten menyatakan diri sebagai Bapa. Bukan laki-laki. Allah tuh menyatakan diri sebagai Bapa dan juga sebagai ibu. Dan juga sebagai seorang suami atau kekasih. Jadi Tuhan itu segalanya di dalam segalanya. Jadi Tuhan itu memberikan kita relasi hubungan dengan Bapa. Tuhan berkatakan gini, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah aku mengasihi kamu. Kemudian Allah berkata, seperti seorang ibu yang membelai-belai anaknya, yang menyusui anaknya. Mungkinkah seorang ibu meninggalkan anaknya?
Kalaupun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata di kitab Hosea, aku ini suamimu yang setia. Tapi kamu ini seperti seorang pelacur yang mengacurkan dirinya dengan menyembah ilah-ilah lain. Tapi kata Tuhan apa? Kembalilah kepadaku. Karena aku ini suamimu yang setia. Ya kalau Anda sudah pernah tahu ketika Tuhan bicara aslinya gimana. Tadi loh Pak, kayak penjahat tadi loh Pak. Keluarganya dan teman-teman ngerti. Oh bergaul sama si misalnya Melati gitu ya. Si cewek namanya Melati. Lo Melati ki biasanya nek ngomong pendek-pendek. Oh. Kok saya kira ini bukan Melati nih pasti nih. Saya ngomong. Masih beda orang. Saya balik si teks ini masih beda. Diselidiki. Datang ke rumahnya, apartemennya si Melati. Benar si Melati nggak ada. Ditanya ini HP-nya kemana? Diselidiki polisi ternyata dibunuh sama pacarnya. Ya kok keluarganya bisa juga? Ya ngerti orang. Terus biasa bergaul sama Melati, tahu bagaimana biasanya Melati ngomong kok. Iya dong. Kalau terus ada orang lain yang berpura-pura menjadi seperti Melati, membalas SMS, tetapi cara ngomongnya beda, mereka akan curiga. Oke, pasti bukan Melati. Ini pasti bukan Melati. Ini bukan dia. Ini beda orang. Karena ngerti asli ini Melati nih, kenal Melati nih. Betul. Nah makanya saya sarankan Bapak, kenali Tuhan bicara Pak, di dalam mana? Kitab yang asli. Alkitab. Begitu Bapak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, cara Tuhan bicara, ketika Anda dikasih yang palsu, Anda ngerti, lu itu jujur Tuhanku yang ngomong ini. Tuhanku yang ngomong orang yang ini. Iya. Beda orang ini. Bukan Tuhanku yang ngomong. Kenapa? Karena aku tahu, aku kenal siapa Tuhanku. Makanya Tuhan mengatakan demikian, Pak. Janganlah kamu bermegah diri atau sombong. Tapi kalau kamu hendak bermegah, bermegahlah karena ini. Karena kamu mengenal siapa aku. Ya Bapak kenal nggak siapa Tuhan yang asli? Caranya kenal, Pak. Bergaul, Pak. Dengar suara Tuhan. Saya dulu nggak tahu Tuhan. Itu Tuhan itu seorang... Saya kalau buka Alkitab Sabda itu bingung. Itu mesti ada berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 kadang beda-beda. Terus yang paling asli yang mana? Apanya yang paling asli, Pak? Yang mana tuh Alkitab? Ku percaya